Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ceheningrum, NIM 18640011 akan mempresentasikan tugas kewirausahaan kelas A, yaitu mengenai wawancara profil usaha. Untuk yang pertama, usaha budidaya ikan lele dumbo yang dikelola oleh Bapak Samino yang beralamat di Dusun Salam, Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Usaha ini bermula dari cerita teman dari Bapak Samino. Kemudian Bapak Samino merasa terinspirasi dan ingin mencoba untuk mengikuti jejak teman beliau yang berbudidaya ikan lele dumbo. Nah, untuk usaha ini sudah berlangsung selama 3 tahun dan keuntungan yang didapatkan dalam satu kali panen sekitar 200-500 ribu. Untuk panen sendiri bisa dalam kurun waktu 1 bulan gitu. Untuk kendalanya, harga pakan ikan apung yang mahal, serta ketika ada ikan yang mati karena terserang jamur atau terserang bakteri, itu bisa mencapai 1 kolam itu mati semua. Bisa juga ada yang sembuh jika langsung diberi obat dan langsung ditangani. Namun obat yang tersedia pun juga tidak selalu ada di toko gitu. Jadi kira-kira itulah kendala yang sering dialami dalam usaha budidaya ikan lele dumbo ini. Kemudian untuk prospek kedepannya, usaha ini dapat menambah penghasilan dengan mudah, yaitu dengan cara menambah jumlah kolam ikan apung. Dan sekarang ini Bapak Samino sudah memiliki kira-kira 9 kolam ikan, di mana ada juga 1 kolam ikan kecil dan itu untuk kayak indukan jadi induk ikan lele dumbo begitu. Dan setelah nanti bertelur, ikan yang kecil-kecil ini akan dipindahkan ke kolam untuk pembibitan, khusus pembibitan. Dan kemudian setelah agak besar, mungkin sekitar 3 minggu, nah ikan ini akan disaring, dipilih yang sudah besar dan kemudian ditempatkan di kolam untuk pembesaran begitu. Dan sampai pada saatnya panen gitu. Kemudian bisa mempunyai tengkulak tetap atau orang yang membeli ikan lele dumbo ini dan kemudian dijual ke pasar atau dijual ke rumah makan untuk dikonsumsi begitu. Untuk profil usaha selanjutnya yaitu usaha kerupuk kulit sapi yang dikelola oleh Ibu Mulyani di Dusun Salam, Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dan awal mula dari berdirinya usaha ini yaitu Ibu Mulyani berhenti bekerja dari pabrik tekstil dan kemudian beliau bersama suami mendirikan usaha kerupuk kulit sapi ini. Dan usaha ini sudah berlangsung selama 10 tahun. Untuk keuntungan sendiri yang dapat dicapai setiap harinya itu bisa mencapai sekitar 500-150 ribu. Itu sudah keuntungan bersih, jadi sudah dipotong dari biaya produksi, biaya untuk karyawan dan lain-lain begitu. Untuk kendalanya sendiri, harga bahan pokok berupa kulit sapi dan juga minyak goreng itu seringkali naik. Jadi ya sebenarnya merupakan kendala wajar, tapi kan juga untuk produksi jadi harus tetap berjalan. Kemudian ketika cuaca penghujan, kulit sapi ini tuh memerlukan proses penjemuran yang lebih lama begitu. Berbeda ketika cuaca kemarau gitu, karena kulit sapi ini diproses dengan yang pertama itu
dibersihkan. Jadi kulit sapi dibersihkan dari bulu, kemudian direbus sampai kulitnya mengembang dan matang begitu. Kemudian setelah itu dicuci bersih menggunakan air, dan juga setelah dicuci dipotong-potong menjadi kecil-kecil, kira-kira berukuran 3-5 cm begitu, dan kemudian dikeringkan dengan dijemur dengan sinar matahari langsung begitu. Jadi ketika musim penghujan begitu memerlukan proses penjemuran yang lebih lama daripada musim kemarau. Kemudian untuk prospek kedepannya, bisnis ini bisa dijual melalui media online. Jadi yang di luar dari Kecamatan Jumantono ataupun di luar dari Kabupaten Karanganyar, mungkin di kota-kota besar itu bisa membeli melalui online. Dan kemudian bisnis ini juga diharapkan mampu menembus pasar Alfamart dan Indomart ataupun toko-toko besar lainnya. Kemudian profil usaha yang selanjutnya, kebun buah Markisa yang dikelola oleh Mas Heru Mahendra di Dusun Salam, Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Bisnis awal mula dari usaha ini yaitu di halaman rumahnya terdapat buah Markisa yang tumbuh liar, dan kemudian beliau memanfaatkan dan dijadikan sebagai objek wisata kebun buah Markisa. Dan setelah buahnya itu berbuah banyak, pohon Markisa ini berbuah banyak, beliau beride untuk menjual ekstrak jus buah Markisa begitu, dan dijual dengan botol yang kecil-kecil, mungkin kira-kira berisi 500 ml. Kemudian dari penjualan ekstrak buah Markisa dan juga pembukaan objek wisata kebun buah Markisa ini, setiap harinya bisa mendapatkan keuntungan sekitar 200.000. Kemudian untuk kendalanya sendiri yaitu belum menemukan cara yang tepat untuk mengolah limbah dari kulit buah Markisa ini. Jadi belum menemukan bagaimana mengolah limbah agar tidak mencemari lingkungan begitu. Untuk prospek kedepannya sendiri, ekstrak jus buah Markisa ini memiliki potensi yang sangat bagus karena bergerak dalam industri minuman kesehatan. Jadi buah Markisa ini kan juga memiliki banyak vitamin C, dan juga banyak nutrisi juga. Jadi memiliki potensi yang sangat bagus begitu. Dan juga terdapat objek wisata buah Markisa yang bisa dikembangkan menjadi objek wisata yang lebih baik lagi gitu. Yang selanjutnya, barbershop yang dikelola oleh Mas Nurman Hidayat di Dusun Dukuh, Desa Popongan, Kecamatan Bejen, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Nah, awal mula dari berdirinya usaha barbershop ini yaitu ketika Mas Romi ini berhenti dari sekolah SMK. Nah, setelah berhenti dari sekolah SMK, beliau tertarik untuk mengikuti sebuah kursus potong rambut di daerah rumahnya, dan kemudian setelah 1 tahun akhirnya beliau memberanikan diri untuk membuka barbershop sendiri, dan mengajak salah seorang temannya yang bernama Mas Tulus untuk ikut juga bergabung dalam barbershop ini. Dan untuk barbershop ini sudah berdiri kira-kira 4 tahun, dan untuk keuntungan setiap harinya bisa mencapai 200.000. Untuk kendalanya sendiri,
di barbershop ini belum memiliki generator yang memadai untuk berjaga-jaga jika aliran listrik di tempat barbershop ini mati ketika sedang bekerja begitu. Sebenarnya ada generator, tapi generatornya kecil dan belum memadai untuk digunakan ketika sedang bekerja gitu. Dan untuk prospek kedepannya sendiri, barbershop ini bisa memiliki pelanggan tetap di setiap harinya begitu. Selain itu, Mas Romi ini juga belajar menyemir rambut. Jadi barbershop ini juga bisa melayani semir rambut dan juga memotong rambut dengan berbagai macam model gitu. Kemudian yang selanjutnya, penjual pakan ikan apung yang dikelola oleh Mas Andika Chandra di Dusun Salam, Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dan awal mula dari bisnis ini yaitu banyak peternak ikan apung atau budidaya ikan apung di sekitar rumahnya yang kesulitan mencari obat serta pakan ikan dengan harga yang lebih terjangkau begitu. Karena kan ya harga pakan ikan apung sering naik begitu, dan juga ada obat-obat tertentu ketika ikan itu sakit atau terkena jamur itu yang susah dicari begitu. Dan usaha ini berdiri kira-kira 2 tahun. Untuk keuntungannya sendiri yang didapat sekitar 500.000 setiap bulannya. Untuk kendala dari usaha ini yaitu banyak hama tikus yang bisa saja masuk ke dalam rumah dan memakan pakan ikan apung, karena kan dia pakan ikan apung ini beraroma sedikit amis ya, karena ada aroma ikan-ikannya begitu, dan itu bisa memicu banyak hama tikus yang masuk ke rumah gitu. Untuk prospek kedepannya ini dapat selain menjual pakan ikan apung dan obat, bisa juga sekaligus menjadi tempat konsultasi untuk penanganan hama pada ikan apung begitu. Jadi ketika ikan sakit mungkin jamur, terkena bakteri, atau ikannya tidak mau makan, atau ikannya banyak yang mati, betul bisa berkonsultasi dan juga bisa mendapatkan obat yang tepat untuk ikan yang sedang sakit gitu. Jadi si budidaya yang mempunyai budidaya ikan apung tidak mengalami kerugian yang begitu besar begitu. Selanjutnya, usaha rumah makan Omah Joglo yang dikelola oleh Ibu Ayuni Rahmawati di Jalan Tasikmadu, Kebak Kramat, di area sawah dan perkebunan, Dusun Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Awal mula dari usaha ini yaitu ada sebuah area rumah joglo yang tidak difungsikan dan kemudian dipercayakan kepada Ibu Ayuni untuk dikelola dan dijadikan rumah makan Omah Joglo dengan menu utama sop iga sapi. Untuk keuntungannya sendiri, pada hari-hari biasa bisa mendapatkan keuntungan sekitar 200.000, dan keuntungan ini akan lebih banyak lagi jika di bulan Ramadan dan jika ada pesanan kayak tempatnya dipesan digunakan untuk acara-acara keluarga, untuk misal reunian atau untuk warisan keluarga begitu. Dan untuk kendalanya sendiri sebenarnya kendala yang wajar, karena kendalanya adalah kekurangan karyawan jika berada di bulan Ramadan, dan ya bisa seringlah dilihat kalau misalnya di bulan Ramadan itu rumah makan atau tempat-tempat makan itu sering digunakan untuk buka bersama atau untuk orang-orang yang ingin berbuka puasa begitu. Jadi
sering kewalahan untuk menangani pembeli gitu. Namun kendala ini masih dalam kendala wajar begitu. Untuk prospek kedepannya, bisnis ini bergerak di bidang kuliner yang dimana termasuk usaha yang cukup menjanjikan, karena kan ya setiap hari seseorang membutuhkan makanan untuk nutrisi dan juga energi gitu. Dan bisnis ini juga bisa menjadi kayak tempat reunian, tempat arisan keluarga, dan tempat berkumpul tempat yang bisa dipesan untuk berkumpul bersama saudara, teman, ataupun untuk kegiatan lainnya gitu. Untuk profil usaha selanjutnya yaitu reseller produk kecantikan Oriflame yang oleh Mbak Julaikah Manis Anggraini di Dusun Bayas, Desa Ngolo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Awal mula dari usaha ini yaitu berawal dari ajakan seorang teman, dan akhirnya setelah diajak merasa tertarik, Mbak Julaikah ini ingin mencoba dengan modal yang dia miliki seadanya. Dan kemudian alhamdulillah setelah mencoba, dia mendapatkan keuntungan penjualan produk dari Oriflame ini sekitar 500.000 per bulannya. Selain itu ada juga bonus jika dalam 1 bulan bisa mencapai atau bahkan melampaui target penjualan. Untuk kendalanya sendiri, bisnis ini merupakan bisnis level marketing, di mana semakin tinggi level maka keuntungan akan semakin banyak. Namun dalam bisnis ini juga sering dianggap bisnis yang barang dagangannya tidak jelas benar ada atau hanya menjual gambar saja. Jadi sulit dalam mempromosikan produk ini kepada orang awam begitu. Untuk prospek kedepannya, semakin tinggi level marketing Oriflame, maka bisa mendapatkan gaji per bulan dan juga bonus yang sangat menarik. Biasanya bonus berupa mobil, rumah, ataupun uang tunai. Dan sekian itu tadi penjelasan dari wawancara profil usaha yang saya lakukan. Kemudian sekarang saya ingin menjelaskan ide bisnis yang saya miliki, yaitu menjadi petani sayuran. Awal mula dari ide ini muncul karena di dekat rumah saya ada lahan tanah kosong yang belum difungsikan secara benar, dan saya ingin memanfaatkan lahan tersebut sebagai kebun sayuran dan kebun buah. Nah, sekarang ini saya dibantu oleh ayah saya sudah memulai menanam pohon buah, yaitu ada buah alpukat, buah kelengkeng, dan buah naga. Dan diharapkan saya dapat menanam berbagai macam jenis sayuran dan buah-buahan yang nantinya dapat dipanen setiap bulan begitu. Selain itu, saya juga ingin pula memanfaatkan ilmu fisika yang saya dapatkan semasa perkuliahan. Rencananya saya akan memanfaatkan pengaruh teknologi sinar laser terhadap pertumbuhan sayuran serta pemanfaat sinar LED red and blue atau merah dan biru pada perkembangan sayuran. Dan juga saya ingin membuat media tanam menggunakan sekam padi dengan teknik hidroponik. Untuk pemanfaatan sinar laser sendiri, berikut ini ada gambar satu, di mana dalam gambar tersebut ada biji bayam merah yang diberi paparan sinar laser selama beberapa menit yang dihitung menggunakan stopwatch dan diukur dengan jarak tertentu. Kemudian setelah dilakukan paparan sinar laser selama waktu yang diinginkan, biji bayam merah ditanam dalam pot yang terbuat dari gelas plastik bekas dan diberi media tanam sekam padi. Dan kemudian gambar yang kedua yaitu penampakan bayam merah setelah 3 hari
dari proses pemaparan dan penanaman. Bayam merah terlihat tumbuh lebih cepat dari bayam yang tidak diberi paparan sinar laser, karena biasanya bayam merah yang tidak diberi sinar laser akan akan terlihat sudah muncul ke permukaan ketika berumur 1 minggu. Dan kemudian pemanfaatan sinar LED red and blue. Berikut ini gambar 3 merupakan tanaman tomat yang diberi sinar LED selama beberapa jam dan dihitung menggunakan stopwatch. Manfaat dari sinar biru mempengaruhi proses fotosintesis, sedangkan warna merah mempengaruhi ukuran tanaman. Sinar biru bisa membuat tanaman lebih segar dan daun berwarna lebih hijau. Kemudian untuk sinar merah sendiri bisa mempercepat pertumbuhan batang, daun, dan akar, dan juga bisa mempercepat pembungaan sehingga buah tomat lebih cepat tumbuh dan besar. Kemudian untuk teknik hidroponik di botol bekas, berikut ini ada gambar keempat yang merupakan tanaman sayuran yang ditanam di dalam botol dengan media tanam, tanah, dan pupuk, di mana perbandingannya 1:1. Penanaman ini menggunakan teknik hidroponik dengan memanfaatkan botol minuman bekas yang bertujuan untuk mengurangi salah satu limbah rumah tangga, serta dengan menggunakan teknik hidroponik botol bekas ini juga mampu menghemat lahan penanaman, karena mengingat lahan kosong yang saya miliki berada di pekarangan rumah yang sudah saya tanami beberapa pohon buah. Dan kemudian prospek ke depan dari ide bisnis petani sayuran yang saya miliki ini yaitu 1. Mampu menjadi pemasok berbagai jenis buah dan sayuran di pasar ataupun toko kelontong dekat rumah. Dan yang kedua, bisa dikonsumsi secara mandiri untuk kebutuhan makan sehari-hari. Yang ketiga, bisnis ini berada di bidang makanan, di mana bisnis yang sangat menjanjikan karena setiap orang memerlukan makan setiap harinya. Dan yang keempat, bisa membuka lapangan pekerjaan baru jika suatu hari nanti bisnis ini berkembang menjadi bisnis yang lebih besar lagi. Kemudian yang kelima, bisa berbagi ilmu kepada masyarakat sekitar mengenai teknik ataupun metode menanam buah dan sayur agar kualitas buah dan sayur menjadi lebih bagus lagi, sehingga bisa meningkatkan pendapatan. Dan yang keenam, bisnis ini terlihat sepele, namun sebenarnya bisnis ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan jika benar dalam mengolahnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bila ada kesalahan ucapan, dan bila ada tulisan dalam slide yang tidak benar ataupun salah menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.